captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Keadilan. Waktu digusur. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Tapi Pak, sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Iya. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Yang mahasiswa, Di kita mahasiswi. TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Iya benar sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Gimana siapa ini yang ngejawab terus? Ih, sabar sayang, kamu masih kecil. Perjalanan hidup kita hanya bukan sekadar wisuda, nak. Panjang lagi kehidupan kita. Tenang ya Pak, tenang. Aku yang marah nih sebenarnya. Lanjut ya, lanjut. Ya banget ya. Kita tuh nggak bisa kumpul Kelihatan atau juga ngerasain angkuhnya ini gimana tuh. kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada Sok interaktif. pinter, sok paling benar. Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumahnya nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak Ngopi. up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan, gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil. Lebih tepatnya itu. Apa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua bikin sendiri aja kan? Panitia, satu bikin kelas. acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada.
Nggak ada sayang, nggak ada. Harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya. Tadi lucu. Ya kan? Jadi dayak gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan ada ini. Bu, tahu nggak bahwa Ibunya setuju. Ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja, yang lain. Saya juga miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Lo juga miskin ngapain mau jadi orang kaya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Masih nyicil. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Keadilan. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang, Ya, cuma pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Aduh. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Iya benar. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Mestinya Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? itu kan secara logikanya kayak gitu.
apa yang coba ditegaskan oleh KDM ini benar. Kalau uang kontrak juga nggak ada, tapi ngapain lagi mendukung wisuda? Biayanya itu 1.200.000, banyak loh Bu. Tapi nggak tahu juga ya, katanya demi anak saya sanggup Pak. Gimana sih? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Nah, Bapak aja yang jawab, Pak, bapaknya. Punya untuk ngontrak. Tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya setuju. Jadi banyak banget Pak. Iya Pak. Jadi orang mampu Pak. Iya. Membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan. Membebani Karena orang tidak mampu tua. bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini Betul. loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya Bang Emok Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada ada-adain Pak. Hah? Iya yang ada ada-adain. Hah? Ini kan Bang Emok semua. Bagian. Gimana? Ini kan harus Emang iya saya benar. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak. Mendingan kagak usah ada gituan Pak. Mendingan semua orang mau. Jangan Pak. Astagfirullahaladzim. Ini ibu-ibu yang mikir ya. Tapi secara jujurnya Asyaka macam ada nampak lain ya kalau ibunya sama anaknya itu pemikirannya, percakapannya kok beda sama ibu-ibu yang tadi. Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan masih ya, jawab, masih bukan masalah wisuda jawab. dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimal aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak, adil. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin. Oh, anak ini concern dia adalah untuk adakan wisuda atau perpisahan, tapi dengan campur tangan pemerintah agar sekolahnya itu menetapkan bayaran yang paling minimal agar semuanya adil, bilangnya kayak gitu. Ada wisuda, ada perpisahan, wajib ya, cuma harganya itu dikawal ataupun diberikan subsidi oleh pemerintah kayak gitu. Jadi ibu bapaknya harus bayar segini, mungkin cuman enggak lah sampai 1-2 juta, mungkin dikurangin gitu. Tapi harus ada wisudanya demi memori, kenangan. Bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, Pramuka, Paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Iya benar. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Tidak Pak. 1,5 juta. Jadi speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ya, ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Speak up-nya harus dari jadi gini loh, seluruh jadi masyarakat. kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang.
Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak akan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Ya, yang bantunya bukan saya. Nah, itu tadi, ini antara yang viral juga ya, satu anak gadis remaja yang kayaknya apa ya, dia kayak menentang gitu kan, menentang dengan begitu beraninya dia kan, yang minta untuk wisuda itu ya harus jangan dihapus wisudanya. Oke, karena kita tahu biaya wisuda itu tadi udah dikabarkan 1 ke 2 juta gitu, bukan sedikit uangnya. Tapi apa yang dinyatakan oleh anak remaja ini yang kayaknya nggak boleh lah kan, mesti ada wisudanya, perpisahannya demi kenangan yang akhirnya dibayar itu 1-2 juta itu dibayar oleh ibu bapak, yang jadi menjadi bebannya buat keluarga, buat ibu sama bapaknya gitu kan. Padahal mereka itu orangnya nggak senang gitu, duit sewa rumah juga nggak ada, duit ya nggak punya duit untuk kontrak juga nggak ada. Jadi ya, itu yang harus dipikirkan. KDM itu menyatakan bahwa apa yang lebih penting itu harus didahulukan, bukan sekadar perkara-perkara yang kayak remeh gitu kan, wisuda gitu. Bisa bikin sendiri perpisahan, tapi jangan melibatkan sekolah, jangan melibatkan institusi, karena itu akan membebankan. Dan menurut anak ini bisa juga ya, wisuda itu harus ada, tapi dengan bayaran yang paling minimal ditetapkan supaya adil katanya. Tapi setelah ditanya sama ibu-ibu yang lain juga, KDM mengatakan mereka juga setuju bahwa wisuda itu harus dihapus, karena itu satu beban yang tidak bisa, kayaknya perkara yang bukan menjadi kebutuhan utama keluarga untuk membiayai wisuda setiap anak. Kalau punya 1 anak, kalau punya 2 anak, 3 anak yang mau nuntut juga mau wisuda, kan itu satu bebanan yang berat buat keluarga pastinya, ibu bapaknya. Nah, kita lihat tadi anak gadis tadi, anak remaja tadi, ibunya juga mendukung dia. Ini adalah satu masalah remaja ataupun anak muda zaman sekarang. Mereka tidak berpikiran kritis seperti mana yang dikatakan oleh KDM. Mereka tidak kritis, mereka tidak kreatif memikirkan. Mereka hanya tahu keseronokan, kegembiraan, panjang lagi masa depan, harus membina Indonesia itu dari anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya tidak mempunyai kritis thinking, jadi Indonesia itu nggak bakalan kemana-mana. Itu yang ingin disampaikan oleh KDM. Pentingkan apa yang lebih penting gitu kan. Makan lebih penting dari wisuda. Makan lebih penting, bayar kontrak itu lebih penting daripada kita bayar habisin duit untuk wisuda. Wisudanya itu biayanya harus ada bajunya lagi, ada lagi mau ikut temanya lagi, pasti sesuatu itu melebihi 1-2 juta. Itu sudah menjadi bebanan. Itu pandangan As. Oke, As tak berada di sana. As juga tak bagaimana wisuda itu kayak keren banget. Kalau As tuh wisudanya itu, kalau di sini lebih kerennya itu bila kita tamat kuliah kayak ijazah gitu kan. Tapi kalau yang anak-anak kecil tuh ada, tapi nggak sebesar itu jumlahnya gitu, nggak penting lah gitu. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana yang coba disampaikan oleh KDM untuk mengurangi bebanan ibu bapak menolak wisuda? Kalian setuju apa enggak? Titik komen di bawah supaya As juga tahu apa pandangan kalian. Yang punya anak pasti ya keren nih. Oke, sampai ketemu lagi di live video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semua, jumpa lagi, dadah.